Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pembelajaran geografi kali ini pembahasan kita adalah tentang teori titik inti. Jadi kita akan mencoba belajar untuk menghitung lokasi strategis menggunakan rumus titik inti ini. Nah, teori titik inti ini dikenal juga dengan breaking point theory. Jadi gimana sih cara menghitungnya? Nah, materi ini kelas 12 ya. Bagi kelas 10 dan kelas 11 tetap bisa menyimak materi ini untuk menambah informasi dan juga menambah pengetahuan. Nah, sebelum kita menghitung atau mengetahui cara menghitung teori titik inti ini, ada baiknya kita kenal dulu apa sih teori titik inti itu. Jadi teori titik inti itu yang dikenal dengan breaking point theory merupakan sebuah teori hasil modifikasi hukum gravitasi yang dikemukakan oleh William J. Reilly pada tahun 1931. Tujuannya untuk menentukan pusat perdagangan antara dua kota. Jadi kalau ada dua kota gitu, kalau mau dibangun pusat perdagangan atau pusat perekonomian, di mana sih lokasi yang paling strategis? Nah, itu bisa digunakan hukum atau teori titik inti ini. Teori ini dimanfaatkan sebagai dasar di dalam penentuan pembatasan beberapa wilayah secara fungsional. Jadi wilayah fungsional itu merupakan sebuah wilayah yang cakupannya bisa lebih luas dari wilayah administrasi karena berisi tentang pembangkit-pembangkit dalam sebuah kegiatan di satu wilayah. Ukuran sebuah kota mempengaruhi daya tarik. Semakin besar sebuah kota, maka akan memiliki daya tarik lebih besar kepada kota di sekitarnya. Artinya, ketika kota itu memiliki penduduk dan fasilitas yang lebih tinggi, otomatis daya tariknya lebih tinggi, termasuk juga pusat kegiatan. Maka walaupun dibangun agak menjauh dari kota-kota yang memiliki penduduk besar atau kota besar, tetap sebuah pusat perdagangan atau pembangunan satu tempat perekonomian itu tetap menjadi daya tarik bagi warga-warga yang ada di sekitar kota besar. Nah, ketika kota memiliki ukuran yang hampir sama, dalam teori ini ya, titik inti lebih didekatkan ke kota dengan jumlah penduduk yang paling sedikit. Jadi kalau ada dua kota gitu, kemudian satu penduduknya lebih sedikit dibandingkan kota yang satunya, maka ketika membangun lokasi yang paling strategis menggunakan teori titik inti, paling baik didekatkan dengan lokasi yang penduduknya lebih sedikit di antara dua kota itu. Jadi konsepnya begitu ya. Nanti kalian pasti paham kok ketika sudah belajar menghitung. Nah, untuk penerapan teori titik inti ada beberapa syarat agar hasilnya lebih signifikan saat diterapkan dalam dunia nyata gitu ya. Yang pertama, keadaan ekonomi penduduk relatif sama. Jadi di antara dua kota itu ya nggak sama-sama persis ya, tapi nggak jauh berbeda mencolok begitu secara ekonomi. Yang kedua, topografi wilayah relatif datar. Artinya kedua wilayah ini sama-sama memiliki aksesibilitas yang sangat baik, walaupun tidak sama persis ya. Sarana dan prasarana transportasi memadai. Dan yang terakhir, daya beli masyarakat relatif sama, gitu ya. Ini syarat yang harus dipenuhi. Kemudian, manfaat penggunaan teori titik inti. Tadi sudah disinggung sedikit ya. Jadi sebenarnya apa sih manfaat ketika kita menggunakan teori titik inti? Yang pertama, kita bisa menentukan sebuah lokasi unit usaha ekonomi atau lokasi yang paling strategis itu di mana sih? Misalnya membuat SPBU atau membangun SPBU, mau membangun pasar, mau membangun pusat perbelanjaan, atau juga menentukan untuk sarana kesehatan, rumah sakit di mana, klinik di mana yang paling strategis gitu ya. Atau mungkin juga untuk sarana pendidikan seperti membangun sekolah, membangun kampus, pusat pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Jadi intinya adalah untuk menentukan lokasi yang paling strategis di sebelah mana. Jadi seperti itu. Oke, jadi dalam rumus titik inti ini ada dua rumus. Sebenarnya sama saja rumus ini ya. Kalau kalian baca buku kitab, saya yakin juga ada rumus ini. Mungkin salah satu saja yang ditampilkan. Jadi ada dua rumus. Yang pertama ada tulisan DAB. Saya baca hurufnya aja langsung ya. DAB artinya lokasi titik inti dari A. Jadi ketika ada dua kota gitu A dan B, maka ini dihitung dari kota A, titik inti dari kota A. Sedangkan DBA berarti dihitung dari kota B. Apa bedanya? Bedanya adalah pada rumus di sini, di dalam akar ini akan menentukan hasilnya nanti. Jadi rumusnya adalah DAB itu adalah jarak dari A ke B, berarti ini nanti jaraknya sama ya. Kemudian ini rumus 1 itu konstanta,
plus akar PB per PA. Jadi penduduk kota B per penduduk kota A itu kalau DAB. Kalau DBA maka di sini dibalik, PA per PB. Ini saya tambah sedikit keterangannya. PA itu sebenarnya hanya jumlah penduduk wilayah A, sedangkan PB itu adalah jumlah penduduk wilayah B. Lalu bagaimana kalau saya lupa rumusnya atau yang diletakkan di atas PB atau PA? Ininya AB apa BA? Jadi kalau bingung maka bisa pakai alternatif yang ini. Nah, ambil salah satu dari rumus tadi, baik yang atas atau yang bawah sama saja, tidak masalah. Kemudian di sini mulai saya sederhanakan juga, di buku juga sudah banyak yang membahas ini. Jadi DAB atau DBA sama saja, anggap aja ini titik intinya di mana. Di sini adalah jarak 1 plus akar PB per PA. Bisa PA per PB, PB per PA sama saja. Yang penting untuk yang di atas ini harus wilayah dengan penduduk yang lebih banyak atau penduduk yang banyak. Yang di bawah ini adalah wilayah yang penduduknya sedikit. Jadi ketika misalkan menghitung di antara dua kota, kemudian kota A isinya 500.000, kota B 100.000, maka yang di atas ini adalah perhitungannya untuk yang 500.000, di sini 100.000. Tidak peduli itu dari A atau B, karena ujungnya nanti saya kasih keterangan di sini yaitu dihitung dari wilayah yang penduduknya lebih sedikit. Jadi nanti mana yang paling sedikit, nah dihitung dari wilayah tersebut. Yuk kita praktek saja ya. Nah, di sini ada sebuah soal cerita, nanti kita analogikan dengan gambar ya. Pemerintah hendak membangun suatu pasar di antara kota A dan kota B. Apabila penduduk yang ada di kota A sebanyak 800.000 jiwa, kemudian di penduduk kota B terdapat sebanyak 200.000 jiwa, serta jarak kedua kota tersebut adalah 45 km, ini misal saja ya, maka tentukan di manakah lokasi pasar yang paling strategis. Jadi di antara kota A dan kota B mau dibangun pasar, mana yang paling strategis. Dari tiga rumus tadi kita akan coba satu persatu, tapi akan kita gambarkan dulu seperti apa. Jadi kalau ini adalah kota A 800.000 jiwa, kota B 200.000 jiwa, dan jarak kedua tempat ini adalah 45 km. Jadi lokasinya mana? Di mana ini yang paling strategis? Maka kita akan coba pakai rumus tadi ya. Keduanya kita pakai dulu sebagai pembanding. Yang pertama rumusnya adalah DAB sama dengan DAB, di sini jarak, per 1 plus akar PB per PA. Ini berarti dihitung dari kota A, itu ya. Kita tidak mempermasalahkan kota A atau kota B yang lebih banyak penduduknya, tapi kita langsung menuju ke dari kota A ke kota B. Maka DAB itu jarak, maka di sini saya tulis demikian. Jaraknya adalah 45 km seperti di sini, per 1 plus akar PB per PA. PB berarti penduduk kota B, maka tertulis di sini penduduk kota B adalah 200.000. Silahkan ditulis di sini 200.000. Dan kota A adalah 800.000, maka hasilnya seperti ini. Lalu kita hitung lagi. 45 per 1 plus 0,5. Akar dari 200.000 per 800.000 itu adalah 0,5. 200.000 dibagi 800.000 adalah 0,25 di akar, maka hasilnya adalah 0,5. Maka silakan dijumlahkan, ketemu 45 per 1,5. 1,5 dari mana? 1 plus 0,5. Nah, maka 45 per 1,5 ketemu 30 km. Jadi karena ini DAB, maka dihitung dari kota A. 30 km dari kota A. Bagaimana analoginya? Seperti ini. Nah, kota A, kota B. Jadi kalau dihitung dari rumus yang pertama, jaraknya dibangun lokasi strategis adalah di sini, yaitu 30 km dari kota A. Kita tidak mempermasalahkan atau kita mengabaikan jumlah penduduk banyak atau sedikit ya, kita pakai rumusnya langsung. Jadi karena ini 45 km, mestinya kalau kita hitung dengan rumus yang kedua, harusnya hasilnya adalah 15 km dari kota B. Karena kita pakai rumus yang pertama, maka hasilnya 30 km dari kota A. Titiknya di sini kurang lebih pasarnya. Nah, sekarang kita buktikan, ayo kita hitung menggunakan rumus yang kedua. Nah, ini adalah soal yang tadi, kita akan gunakan rumus yang kedua ya. Dimana rumusnya kalau yang awal tadi DAB, sekarang DBA, berarti dihitung dari kota B gitu ya. Rumusnya sama, hanya beda penduduknya aja.
Kita masukkan jaraknya sama 45, dimana di sini per 1 plus akar 800 per 200, jadi bedanya di sini nak ya. Kemudian ketemu hasilnya 45 per 800 bagi 200 itu adalah 4, akar 4 berarti 2 kan, berarti di sini ketemu dBA adalah 45 per 3. 45 bagi 3 itu adalah 15, jadi 15 dari kota B. Apakah benar perhitungannya? Nah, kita lihat gambar yang tadi ya. Jadi walaupun menggunakan kedua rumus tadi itu dibalik, tapi perhitungannya jelas dari kota A apa kota B. Kalau dihitung dari kota A, maka ketemunya 30 km dari kota A. Rumus yang kedua ini tadi yaitu 15 km dari kota B. Jadi pakai kedua rumus ini pun hasilnya sama, lokasi strategisnya kurang lebih ada di sini ya. Itu lokasi pasar. 15 dari kota B atau 30 km dari kota A. Kalau saya lupa Pak, bagaimana? Pakai rumusnya yang PB-nya di atas atau PA-nya di atas? Karena lupa bisa pakai yang ini aja. Nah, yang rumus ketiga tadi ini abaikan, AB-nya abaikan aja, tidak masalah. Yang jelas di besar ini adalah titik intinya di mana? Di atas ini adalah jarak, PB itu penduduk yang banyak, dan PA adalah wilayah penduduk sedikit. Dan dihitung dari wilayah yang penduduknya lebih sedikit dari kedua kota itu yang mana. Gampangnya gitu, yang atas banyak, yang bawah sedikit. Biar ngitungnya juga nggak susah-susah amat ya. Kita langsung praktek dari soal yang sama. Nah, D, jadi sini adalah titik intinya, jarak per 1 plus akar penduduk banyak per penduduk yang jumlahnya sedikit. Ini kayaknya lebih mudah diingat deh kalau pakai yang ini. Jaraknya 45 sama per 1 plus akar penduduk banyak berapa dari kedua kota ini? 800.000 kan, yang banyak yang sedikit 200.000. Maka 800 per 200.000. Maka ketemu demikian. 45 per 1 plus akar 4 kan, ini hasilnya 4 berarti 2, sama kayak yang rumus kedua akhirnya ya. Maka ketemu 45 per 3 hasilnya 15 km. Nah, ini dari kota mana? Kenapa kok bisa dari kota B? Sesuai dengan rumus tadi, yaitu dihitung dari kota yang penduduknya lebih sedikit. Jadi dari A dan B yang lebih sedikit yang mana? Kota B. Maka 15 km dari kota B. Bisa kita buktikan lagi ya dari gambar yang ini. Maka ketemu yaitu 15 km dari kota B. Kalau jawaban di soal itu tidak ada kota B Pak, maka kalian lihat dari keseluruhan jarak, misalkan ini 45 km, silakan kalian kurangi saja. 45 dikurangi 15 km, maka pasti akan ketemu 30 km dari kota A. Begitu ya, kurang lebih. Oke, anak-anak, itu aja untuk pertemuan kali ini, membahas teori titik inti dan cara menghitungnya. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Dan terima kasih sudah menyimak materi ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.